Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Nur Habibah. Saya dari kelas 6 Shift 2 di Universitas Muhammadiyah Kota Tangerang jurusan akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi metodologi penelitian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian. Apa sih metodologi penelitian itu? Metodologi penelitian adalah proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Di sini ada sistematika usulan penelitian skripsi kuantitatif. Penelitian kuantitatif berlandaskan pada filsafat positivisme, dipakai untuk meneliti pada populasi ataupun sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan alat ukur atau instrumen penelitian, menerapkan proses dedukasi, artinya penarikan kesimpulan dimulai dari adanya teori yang berada di kepala peneliti untuk kemudian diuji dengan data di lapangan. Analisa data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji dan membuktikan hipotesis yang telah dibuat atau ditetapkan. Jadi, latar belakang masalahnya sudah ditetapkan atau telah dibuat sebelum terjun di lapangan. Berikutnya, kita akan menjelaskan tentang skripsi kualitatif. Apa sih metode kualitatif itu? Metode kualitatif berlandaskan pada filsafat positivisme. Digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi atau gabungan. Menerapkan proses induksi, artinya penarikan kesimpulan berasal dari data lapangan. Analisa data bersifat induktif atau kualitatif. Hasil peneliti menekankan makna dari pada generalisasi. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang teori, konsep, dan perumusan hipotesis. Yang pertama, ada landasan teori. Landasan teori adalah teori yang relevan yang digunakan untuk menjelaskan tentang variabel yang akan diteliti dan sebagai dasar untuk memberikan jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang diajukan atau hipotesis. Dan penyusunan instrumen penelitian dan teori yang digunakan adalah teori yang benar-benar telah diuji kebenarannya. Usahakan pustaka terbaru, relevan dan asli dari jurnal ilmiah. Kemudian, uraikan dengan jelas kajian pustaka yang menimbulkan gagasan dan mendasari penelitian yang akan digunakan. Berikutnya, tinjauan pustaka menguraikan teori, temuan, dan bahan lain yang diperoleh dari acuan yang dijadikan landasan untuk penelitian yang diusulkan. Berikutnya ada uraian. Tinjauan pustaka menjadi landasan untuk menyusun kerangka atau konsep yang akan digunakan dalam penelitian. Berikutnya, tinjauan pustaka mengacu pada daftar pustaka. Landasan teori bermanfaat untuk memperdalam pengetahuan tentang bidang yang diteliti, mengetahui hasil penelitian yang berhubungan yang sudah pernah dilaksanakan, memperjelas masalah penelitian. Kemudian, ada beberapa sumber catatan dalam penulisan. Yang pertama, format dasar. Format dasar ada teks yang terdiri dari nama keluarga pengarang, tahun terbitan. Kemudian ada nama pengarang teks yang berisikan tahun terbitan. Kemudian, landasan teori ada dua macam. Yang pertama ada grand teori dan yang kedua penelitian sebelumnya. Apa sih grand teori itu? Grand teori adalah landasan teoritis yang merupakan panduan untuk mendapatkan pengarahan yang tepat dalam melakukan suatu penelitian ilmiah. Sedangkan penelitian sebelumnya adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Jadi, penelitian sebelumnya adalah perbandingan untuk penelitian yang di masa akan datang dan di masa yang sebelumnya. Jadi, untuk memperbaiki kesalahan penelitian sebelumnya, seperti itu. Saya akan memberikan contoh
dalam penulisan sumber catatan dengan nama belakang dan tahun. Contohnya adalah Mayang-Sari 2002 menunjukkan bahwa kualitas audit dapat diproyeksikan dengan spesialisasi industri auditor. Jadi, menggunakan nama belakang kemudian dengan tahun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kerangka konsep. Yang pertama, paradigma penelitian merupakan pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti. Contohnya, variabel X memiliki pengaruh terhadap variabel Y, sedangkan variabel Y tidak memiliki pengaruh terhadap variabel X. Yang kedua, paradigma sederhana yang menunjukkan pengaruh dan hubungan antara variabel X dan variabel Y. Jadi, antara variabel X dan variabel Y menunjukkan pengaruh dan hubungan paradigma sederhana. Selanjutnya, saya akan membahas tentang perumusan hipotesis. Apa sih hipotesis itu? Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Hipotesis diturunkan dari kerangka pemikiran yang menurut teori-teori, dalil-dalil, hukum-hukum, dan penemuan-penemuan terdahulu yang harus diuji secara empirik. Hipotesis dapat diartikan sebagai pernyataan statistik tentang parameter populasi. Jenis hipotesis ada dua. Yang pertama, tanpa arah. Contohnya, kualitas audit mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Kemudian, yang kedua ada berarah. Berarah contohnya kualitas audit berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan. Kualitas audit berpengaruh negatif pada kualitas laporan keuangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang hipotesis statistik. Di sini terdapat gambar dari hubungan parameter populasi dengan statistik ukuran sampel. Pada parameter populasi, ukuran yang digunakan pada populasi adalah yang pertama ada mu. Mu sama dengan rata-rata. Yang kedua ada sigma. Sigma sama dengan simpangan baku. Yang ketiga ada sigma kuadrat sama dengan varian. Yang keempat ada rho sama dengan koefisien korelasi. Sedangkan pada statistik ukuran sampel sedangkan pada statistik yang digunakan pada sampel adalah yang pertama X sama dengan rata-rata. Yang kedua ada S sama dengan simpangan baku. Yang ketiga ada S kuadrat sama dengan varian. Yang keempat ada R sama dengan koefisien korelasi. Dari parameter populasi ke statistik ukuran sampel terdapat proses reduksi. Reduksi adalah proses pemilihan, pemusatan, penyederhanaan data kasar yang muncul dari data lapangan. Hipotesis ada dua macam. Yang pertama ada H0. H0 adalah hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan antara variabel X dan variabel Y. Sedangkan H1 adalah hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara variabel X dan variabel Y. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk rumusan hipotesis. Yang pertama adalah hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif adalah dugaan tentang nilai atau suatu variabel mandiri, tidak membuat perbandingan atau hubungan. Sebagai contoh rumusan masalah, saya memiliki 4 contoh. Yang pertama, seberapa tinggi daya tahan lampu merek X. Yang kedua, seberapa tinggi produktivitas padi di Kabupaten Klaten. Yang ketiga, berapa lama daya tahan lampu merek A dan B. Yang keempat, seberapa baik gaya kepemimpinan di lembaga X. Dari 4 permasalahan tersebut, maka rumusan hipotesisnya yang pertama adalah daya tahan lampu merek X sama dengan 800 jam. Yang kedua, produktivitas padi di Kabupaten Klaten ada 8 ton per hektar. Yang ketiga, daya tahan lampu merek A 450 jam dan merek B 600 jam.
Pada rumusan masalah yang keempat, gaya kepemimpinan di lembaga X telah mencapai 70% dari yang diharapkan. Berikut adalah contohnya. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif. Jenis atau tingkatan data. Yang pertama nominal. Untuk teknik statistik yang digunakan untuk pengujian, yang pertama adalah tes binomial. Tes binomial digunakan untuk menguji hipotesis bila dalam populasi terdiri atas dua kelompok. Datanya berbentuk nominal dan jumlah sampel kecil. Contohnya adalah kelas pria dan wanita, senior dan junior, kaya dan miskin. Berikutnya ada C kuadrat, satu sampel, yang digunakan untuk menguji hipotesis bila dalam populasi terdiri atas dua atau lebih kelas di mana data berbentuk nominal dan sampelnya besar. Berikutnya ada jenis tingkatan data ordinal yang digunakan untuk pengujian rantes. Rantes digunakan untuk menguji pada kasus satu sampel dan pengujian dengan metode ini untuk kasus satu sampel. Prosedur rantes dilakukan untuk data bertingkat dari nilai variabel yang acak. Kemudian ada menurut interval atau rasio yang digunakan untuk pengujian t-test. T-test adalah salah satu statistik yang digunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis yang menyatakan bahwa di antara dua buah mean, sampel yang diambil secara random dari populasi yang sama. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif adalah pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif. Ada 3 macam data. Yang pertama ada interval, yang kedua ada nominal, dan yang ketiga ada ordinal. Di dalam macam data ini terdapat dua bentuk komparasi. Yang pertama dua sampel dan yang kedua komparatif sampel. Di dalam dua sampel terdapat dua bagian, yang pertama korelasi dan yang kedua independen. Dan komparatif sampel juga terdapat dua bagian, yang pertama korelasi dan yang kedua independen. Saya akan memberikan contoh gambarnya seperti ini. Berikutnya adalah hipotesis hubungan atau asosiatif. Hipotesis asosiatif adalah suatu pertanyaan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Contoh rumusan masalahnya adalah, adakah hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja? Rumus dan hipotesis nolnya adalah, tidak ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja. Berikutnya ada statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif. Yang pertama ada 3 macam tingkatan data, yaitu nominal, ordinal, dan interval atau rasio. Dan teknik korelasi yang digunakan pada tingkatan data nominal adalah koefisien kontingensi. Dan pada tingkatan data ordinal ada 2. Yang pertama Spearman rank dan yang kedua Kendall-Tau. Dan pada tingkatan data interval dan rasio terdapat teknik korelasi yang digunakan ada 3 macam. Yang pertama Pearson product moment, yang kedua korelasi ganda, dan yang ketiga korelasi parsial. Yang terakhir ada hipotesis kausal atau sebab akibat. Hipotesis kausal adalah pertanyaan yang menunjukkan dugaan tentang pengaruh dua variabel atau lebih. Contoh rumusan masalahnya adalah, apakah gaya kepemimpinan mempengaruhi efektivitas kerja? Rumus dan hipotesis nolnya adalah gaya kepemimpinan berpengaruh positif pada efektivitas kerja. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.